Kadang-kadang hidup seperti permainan, entah menang atau kalah, tapi kamu harus memberikan semua upaya yang terbaik. Jangan takut dengan keadaan, tapi takutlah akan hidup sebagai muda-mudi yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Jumpa kembali bersama saya Amalia dan Warna ID dalam acara talk show kesayangan kita semua di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Amalia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang somasi. Somasi adalah sebuah teguran terhadap pihak calon tergugat pada proses hukum. Tujuan dari pemberian somasi ini adalah pemberian kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Somasi bisa dilakukan secara individual maupun kolektif, baik itu oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan atau calon penggugat. Adapun dasar hukum dari somasi ini terdapat dalam pasal 1238 KUH Perdata. Nah, bagaimana jika somasi ini dikaitkan dengan Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 1999? Seperti yang kita ketahui pada saat ini atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara, Haji Budi Utomo SEMM telah melakukan somasi pada salah satu media online. Padahal dalam Undang-Undang Pokok Pers tersebut menyebutkan adanya hak jawab ataupun koreksi dalam menyikapi sebuah pemberitaan. Pertanyaannya adalah, adakah kerancuan dari kedua aturan tersebut? Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, di sini telah hadir narasumber kita yang sangat berkompeten di bidangnya. Di sini telah hadir dari Kasubag Hukum Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Bang M. Abror SHMM. Selamat malam, Bang. Sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Di sini juga telah hadir praktisi hukum kita yang sudah tidak asing lagi di layar kaca. Pada saat ini beliau juga kebetulan menjabat menjadi dekan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Bang Suwardi SHMH. Selamat malam, Bang Su. Sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah sehat. Dan di sini juga kita telah hadir wartawan senior kita yang sangat fenomenal, Bang Heri Maulana SH. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Alhamdulillah. Sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, baik, kita mulai aja nih langsung ke Bang Abror. Bang, kemarin kan seperti yang kita ketahui bahwasanya Abang atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah melayangkan sebuah somasi ya, Bang ya, kepada salah satu media online. Bisa nggak, Bang, Abang jelaskan kenapa Abang melayangkan somasi tersebut secara kronologisnya, Bang? Ya, silakan, Bang. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada ini. Semua ini berawal dari adanya terbitan surat kabar yang disampaikan oleh Surat Kabar Fajar Fokus Informasi FFI, pimpinan redaksi Bapak Muntari Gunadi, ini pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, yang di dalam konteks isi pemberitaannya yaitu masalah kata Irsan Pok Darwis gazebo wai tebabang dikerjakan Bupati Lampung Utara. Nah, terkait persoalan masalah ini ada beberapa, mungkin nggak perlu kita sudah tahu semua apa isi daripada
di dalam isi redaksi itu sendiri pada intinya bahwa pernyataan itu disampaikan oleh seseorang yang berinisial Udin, memberikan statement, memberikan keterangan bahwasanya gazebo diketahui dikerjakan oleh Bupati Lampung Utara. Kemudian berdasarkan pengakuan dari Irsan selaku Pokdarwis daripada pekerjaan gazebo 16 unit di Waitebabang di Kecamatan Belambangan Pagar 16 unit. Nah, ini yang menjadi permasalahannya karena pernyataan di dalam surat kabar itu sendiri menyatakan bahwa itu pernyataan Irsan. Sementara setelah kami meminta keterangan kepada Irsan bahwasanya itu bukan pernyataan dari Irsan. Bukan pernyataan dari Irsan. Bahkan itu pernyataan dari anak buahnya, Pak Irsan, yang menyatakan itu kepada surat kabar. Kepada surat kabar FFI. Nah, jadi itu yang menjadi bahan di dalam pemberitaan dalam surat kabar. Namun yang menjadi persoalan sekarang ini, pernyataan yang menyatakan bahwa pekerjaan dikerjakan oleh Bupati Lampung Utara ini yang menjadi persoalannya. Nah, artinya di sini ada indikasi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh surat kabar FFI. Berkenaan hal tersebut, kami dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 kita melaksanakan rapat di ruang Kabak Hukum. Dalam hal ini kita panggil Pak Irsannya, kemudian dari pihak kontraktornya kita panggil pekerjanya, kemudian dari Disporanya kita panggil, kemudian dari pihak Kominfo-nya kita panggil juga, kita memintain keterangan terkait pernyataan dari Irsan itu sendiri. Nah, setelah kita mintain keterangan bahwasanya itu menurut pernyataan dari Irsan, saya tidak pernah menyatakan itu. Tidak pernah menyatakan bahwa itu pekerjaan dikerjakan oleh Bupati Lampung Utara. Nah, ini yang menjadi permasalahannya, sehingga pada tanggal 27 Januari 2021 Bupati Lampung Utara selaku pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini membuat surat kepada pimpinan redaksi media online Fajar Fokus Informasi perihalnya penyampaian hak jawab dan permintaan balasan klarifikasi tertulis terkait pemberitaan yang disampaikan oleh FFI, surat kabar FFI. Berkenaan hal tersebut, pada tanggal dan surat tersebut sudah sampai kepada redaksi FFI, sudah di tanggal 27 langsung diterima oleh Pak Gunadi, dan kita punya data bukti penerimaannya, suratnya. Sudah ditanggapi, Bang? Nah, ini yang jadi persoalan masalahnya. Sampai detik ini itu belum ditanggapi oleh dari surat kabar FFI. Nah, karena kita kan artinya di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers dan Kode Etik Jurnalistik itu jelas dinyatakan bahwa kita punya hak jawab, artinya pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, sebagaimana diamankan di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Nah, ini yang kita tunggu, karena di dalam surat Bupati juga, Bupati minta mohon kiranya itu dijawab secara tertulis. Secara tertulis. Nah, namun sampai saat ini itu belum ditanggapi oleh pihak FFI, malah bahkan yang ada pernyataan, karena terkait persoalan masalah ini pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Kabak Hukum memberikan statement di surat kabar terkait masalah klarifikasi gazebo Waitebabang. Nah, ini berkenaan hal tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers itu kan ada hak koreksi. Ada hak koreksi. Hak koreksi. Ya, ini
hak setiap orang untuk mengkoreksi atau membatalkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain, Ya. dalam pemberitaan media cetak, media elektronik, ataupun media cyber. Berkenaan hal tersebut, Kabak Hukum kapasitasnya selaku Kepala Bagian Hukum, dan memang terkait tentang tugas dan tanggung jawab beliau selaku jabatan selaku bagian hukum, beliau memberikan statement bahwasanya apa yang telah disampaikan di dalam surat kabar tersebut itu adalah tidak berimbang. Pernyataan tersut yang disampaikan oleh surat kabar FFI, Ya. seharusnya pernyataan sumber yang diminta itu harusnya langsung kepada Pak Irsan langsung Pada Pak Irsan. langsung Pak Irsan seharusnya, tetapi itu dari anak buahnya Pak Irsan, dan tentunya harusnya dia minta klarifikasi juga dengan dari pihak kontraktornya, kemudian dia harus minta sumber informasi juga dengan Dispora, Ya. ataupun dengan Pak Irsan yang langsung selaku ketua Kopernas. Namun itu tidak dilaluinya. Ya. Terkait persoalan masalah itu, bahwa kita masih menunggu jawaban dari pihak surat kabar FFI. Masih menunggu ya, Bang? Masih ya? menunggu, sampai saat ini itu belum ada jawabannya. Ya. Terkait somasi nih, Bang ya. Ketika sedang menunggu nih, Bang ya. Apakah menurut Abang langkah untuk mensomasikan itu sudah tepat, Bang? Menurut Abang, Bang? Ya, jadi sebagaimana di dalam somasi itu sendiri, menurut Ya. Kitab Undang-Undang Perdata, bahwasanya somasi itu kan adalah peringatan dan atau teguran. Pemberitaan yang dilakukan oleh surat kabar FFI tidak berimbang, hanya satu sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang menjadi persoalan masalahnya. Kemudian tujuan somasi itu sendiri adalah pemberian kesempatan kepada pihak untuk berbuat sesuatu atau menghentikan perbuatan. Berarti dalam hal ini secara tidak langsung Abang mengatakan sudah tepat seperti itu, Bang? Sudah Langkahnya? sudah tepat. Artinya langkah dari Kabak Hukum ini sudah tepat. Artinya kita meminta ketegasan. Ya. Dalam hal ini kita minta tanggapan dari mereka dalam segera mungkin gitu loh. Karena kalau kita melihat daripada surat kabar yang diterbitkan mereka itu kan hari Senin, sementara ini sudah masuk di hari Rabu, dan mungkin sudah lebih dari 1 minggu kita masih menunggu jawaban dari mereka. Dan apa yang telah disampaikan oleh Kabak Hukum, yang telah disampaikan oleh Bupati dalam surat tegurannya itu kita tembusan juga ke Dewan Pers. Namun belum ada jawaban dari Dewan Pers. Belum ada jawaban Belum dari ada Dewan jawaban. Pers. Ya, baik. Kita beralih dulu nih ke Bang Suardi. Bang, bagaimana nih Bang tanggapan Abang mengenai somasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada salah satu media online? Ya, silakan Bang. Baik, terima kasih. Ya. Selamat malam Bang Abror, Ya. Bang Heri Maulana. Nampaknya agak panas-panas dingin ini kita. Saya buka dulu ya maskernya, kayaknya nggak jelas. Iya Bang, silakan Bang. Iya. Jadi terkait jangan somasi dulu ya, saya agak menanggapi penjelasan dari Bang Abror. Bang Abror dulu. Saya pikir sudah betul apa yang dilakukan itu tadi awalnya ya. Jadi karena Bupati merasa bahwa dia dirugikan dengan pemberitaan itu, dia sudah melakukan hak jawab. Ya. Ya. Tapi saya lihat yang tanda tangannya atas nama pribadi kayaknya. Ya. Bupati. Bupati ada Atas stempel nama Bupati. ini Pak Budi. Pak Budi ya. Nah mestinya kan dia menggunakan perpanjangan tangannya dulu melalui Kominfo atau melalui Humas yang menjelaskan atau yang melakukan klarifikasi. Tapi kalau saya lihat suratnya itu justru Pak Budi pribadinya yang menjawab ini ya, bukan tidak berkod Bupati kemudian tidak ada stempel sebagai Bupati, padahal di berita itu dia menyatakan bahwa gazebo itu milik Bupati atau dikerjakan oleh Bupati. Nah, langkahnya sih sudah benar, tapi identitasnya gitu ya. Maksudnya kan Identitasnya kurang jelas. mestinya kan bukan Bupati, bukan Pak Budinya, tapi Bupatinya. Bupati Lampung. Itu pun mestinya dia tidak juga langsung, karena kan harusnya melalui Kominfo lah. Itu kan gunanya ada Kominfo, Dinas Kominfo ya, yang menjelaskan duduk perkaranya
dia panggil dulu mungkin redaksinya, dia jelaskan bahwa persoalan yang sebenarnya seperti itu gitu. Nah itu gunanya bupati itu punya ini bawahan-bawahan ya. Lagi vaksinasi aja bisa diwakili kan, apalagi ini apa tanggapan gitu ya. Nah kemudian kalaupun itu benar tidak dimuat oleh apa namanya pihak surat kabar tadi, maka juga saya kira salah juga kalau dia tidak dimuat. Tapi saya belum lihat apakah betul tidak dimuat atau tidak. Tapi tadi siang saya ketemu dengan Pak Gunani, dia bilang sehari setelah pemberitaan itu muncul, besoknya sudah dimuat kata dia. Apa namanya bantahan dari bupati ya waktu itu. Dia bilang bupati dimuat. Nah setelah bantahan itu muncul, ternyata di surat kabar lain juga muncul juga kata dia. Dari surat kabar yang berbeda. Surat kabar yang berbeda yang apa? Yang katakanlah surat kabar itu juga mengkanter berita-berita itu. Nah terkait somasi, saya kira belum waktunya lah sebenarnya somasi ya. Karena kalau menyangkut pemberitaan ini kan kalau dia sudah mau sampai ke ranah pidana atau perdata itu agak jauh. Karena dia harus menggunakan dulu undang-undang pokok PES itu. Karena nanti dikaji oleh apa namanya Dewan Pers, apakah betul ini melanggar kode etik jurnalistik atau tidak ya. Kalau dia melanggar kode etik jurnalistik ya diselesaikan secara internal oleh apa Dewan Pers itu, apakah wartawan itu diberikan sanksi, dipecat atau diberhentikan. Nah kalaupun ada indikasi pidana baru diserahkan ke ranah pidana. Iya, berarti dalam hal ini semestinya Bapak Bupati sendiri itu harus melakukan langkah apa Bang ketika menanggapi ada berita-berita yang kurang? Iya, sudah benar tadi diklarifikasi ya, dia menggunakan hak jawabnya. Iya. Tapi di situ mestinya sebagai bupatinya melakukan hak jawab, bukan sebagai Pak Budinya. Karena saya pernah baca itu kan sebagai Pak Budinya yang melakukan klarifikasi itu ya, ditandatangani oleh Budi Utomo tanpa menyebutkan bupati, tanpa di kop surat bupati atau stempel bupati. Nah, kalaupun itu harus jawab, mestinya itu tadi kan dia menggunakan ini dulu apa Kominfo-nya, panggil dulu Kepala Dinas Kominfo itu, ini apa kerjaan kamu ini kok berita ini sampai naik misalnya kan, kamu nggak tahu, saya sudah duluan tahu kan misalnya, coba diklarifikasi dulu ini masalah ini gitu kan. Nah dia menceritakan kepada Kepala Dinas Kominfo itu begini ceritanya. Kalau saya melihat di berita sih sudah benar juga, identitasnya jelas di situ Udin misalnya kan. Kemudian Udin itu sumbernya dari Irsan. Ya tinggal ditanya aja sama Udin ya kalau memang betul Udin itu diwawancara kapan, kemudian kalau dia memang keberatan mestinya Udin muncul dong Udin ya. Saya nggak pernah melakukan apa diwawancara oleh si A, dimasuk dari koran A misalnya kan. Kalau dia memang merasa dirugikan, namanya dicatut misalnya, muncul mestinya Udin itu kan, atau Irsan misalnya. Nggak tahu, saya nggak baca apakah Irsan itu membantah bahasa itu atau enggak ya. Kalau dia pernah bercerita dengan Udin, ya mestinya panggil dengan Udin, duduk bersama dengan wartawan itu jelaskan bahwa nggak benar cerita itu. Tapi kalau dia benar atau melenceng apa yang diberitakan oleh wartawan itu diluruskan aja. Ya. Berarti sebelumnya harus ada rulesnya dulu. Harus ada apa namanya Kominfo, kemudian ataupun Humas kan. Karena di apa namanya, saya kira juga nggak berani wartawan itu memberitakan yang tidak sebenarnya, apalagi ini menyangkut orang nomor 1 di Lampung Utara. Kan, di situ jelas-jelas nggak pakai inisial lagi nggak itu, pokoknya Udin dari Irsan. Ya. Kalau dia cuma ngomong berdasarkan keterangan inisial U yang mendapatkan keterangan dari I, nah, itu masih ada tanda tanya. Ini belak-belakan. Ini belak-belakan dia kan, Udin. Walaupun mungkin Udin banyak di seputar apa namanya Waitu Babeng gitu kan. Udin yang mana yang maksud nggak tahu kita ya. Tapi yang jelas seperti itulah kira-kira langkah-langkahnya sudah betul sebenarnya klarifikasinya. Itu aja mungkin. Kita ke Bang Heri dulu nih. Bang Heri, gimana nih Bang? Menurut Abang, tanggapan Abang terhadap media online yang disomasi? Silakan Bang. Baik, terima kasih. Adinda Abror dan Pak Suwardi yang saya hormati.
berbahagia malam ini artinya bisa hadir di sini. Yang pertama, taruhlah kita bicara soal somasi, karena itu terlalu jauh itu. Terlalu jauh ya, Bang. Somasi itu kan teguran yang berimplikasi hukum, artinya ada konsekuensi di situ ketika teguran itu tidak dilaksanakan, seperti itu misalnya. Iya. Kalau teguran satu enggak ini, lu enggak laporin, kira-kira gitu, itu bahasa kasarnya itu. Nah, dalam hal ini penerjemahan kabak hukum ini yang terlalu maju, saya pikir Pak Abror, salam sama beliau. Di situ dia memaknai bahwa hak jawab dan hak koreksi itu disampaikannya kepada media itu sudah tertulis, disampaikan, diminta tertulis. Jelas aja nggak mau si medianya, karena hak jawab itu, hak koreksi ini ditulis lagi di surat kabar, gitu loh. Itulah hak jawab kita, bukannya gujuk-gujuk dia buat, karena dia menulis itu di surat kabar. Maka hak jawabnya sini, klarifikasinya bentuknya itu disampaikan di surat kabar. Harus berbentuk surat kabar. Iya, bukan diminta secara tertulis, dia memberikan penjelasan. Itu yang pertama, kekeliruan yang pertama. Yang kedua, ini kan belum sampai ranahnya kabak hukum, karena pemerintahan itu kan ada Kominfo, ada Humas. Ini menyangkut wartawan, menyangkut tulisan. Langkah yang bijak adalah memanggil wartawan itu, kemudian apa keterangan yang sebenarnya sesungguhnya itu kan, ini untuk disampaikan lagi sebagai bentuk klarifikasinya oleh Humas. Jadi nggak perlu yang pakai hukum gitu, karena harus disadari bahwa antara Dewan Pers dengan Kapolri itu telah terjadi MOU. Ketika dia murni ini persoalan pers, karya tulis, ini urusannya Dewan Pers. Harus ditangani lewat pers. Iya, jadi nggak ada yang mau pakai somasi segala macam, lapor itu nanti dulu gitu. Ketika dia sudah memang dia murni, dia ini urusan pers, urusan karya jurnalis, maka Dewan Pers. Nah, kalau dia nanti ada ternyata itu pidana murninya, baliklah ke polisi, seperti itu kan. Jadi ini yang harus dipahami, jangan gujuk-gujuk memahami satu persoalan mungkin dengan secara serta-merta, karena bupati ini sebagai kepala daerah namanya disebut lantas nyap-nyap, nggak gitu. Kita harus bijak. Sebagai pemerintah itu kan ada hal yang harus dipahami, bahwa bukan hanya memerintah tapi mengayomi, memberikan pembinaan ketika salah jewer. Jangan gujuk-gujuk, lapor, somasi, kayak Abu Janda juga nanti akhirnya kan seperti itu. Jadi konyol gitu kita kan. Kalau ada warga yang salah, apalagi pers, ini kan ada naungannya. Gimana Kominfo itu bisa memanggil, mengasih penjelasan, kemudian kalau salah dibina gitu, seperti itu. Kalau gujuk-gujuk langsung minta ini karena nggak dijawab, kita somasi gitu. Itu kayaknya kurang bijak juga. Selain memang aturannya nggak seperti itu gitu. Jadi dua poin tuh maksud saya, aturannya nggak seperti itu dan tidak bijak sebagai pemerintah. Secara tidak langsung mengatakan kurang tepat langkah yang diambil, ya, seperti itu. Ya, jauh kurang tepat dan salah kamar seperti itu urusannya. Urusannya salah kamar yang pertama, dia meminta klarifikasi hak jawab dan koreksi secara tertulis, itu salah kamar, karena hak jawab dan koreksi itu di surat kabar bukan tertulis, seperti itu. Ya. Oke? Ya. Baik, kita kembali lagi nih ke Kasubag Hukum, Bang Abror. Bang, gimana nih Bang menyikapi apa yang telah ditanggapi oleh Bang Su dan Bang Heri mengenai langkah-langkah yang kurang tepat yang seharusnya bukan Kasubag Hukum tetapi lewat dulu Kominfo, seperti itu. Silakan Bang. Baik, seperti yang telah saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya hari Senin surat kabar itu terbit yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan proyek gazebo itu di milik Bupati Lampung Utara. Pada hari Selasa langsung kami melaksanakan rapat yang dipimpin oleh dari Dinas Kominfo, kemudian di situ ada Dispora, kemudian kita undang juga kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut,
kemudian Irsannya selaku ketua pariwisata, kita undang juga di situ. Kita mintain keterangan dengan beliau bahwasanya benarkah yang bersangkutan Pak Irsan menyatakan seperti itu, dan dia di dalam jawaban Pak Irsan bahwa saya tidak pernah memberikan pernyataan seperti itu karena itu pernyataan dari anak buahnya Pak Irsan. Nah, jadi yang kami minta di sini adalah pertanggungjawaban daripada pemberitaan yang dibuat oleh surat kabar FFI, karena pemberitaan itu tidak berimbang, artinya seakan-akan menyudutkan Bupati Lampung Utara. Memang benar itu pernyataan dari inisial Udin, tetapi seharusnya kan dari surat kabar FFI artinya dia minta klarifikasi apakah betul ini memang artinya milik Bupati pekerjaan proyek gazebo ini gitu kan, yang 16 unit ini. Nah, kemudian dia minta keterangan juga seharusnya dengan pihak kontraktor, dan di situ jelas di dalam pemberitaan surat kabar di situ memang ada plang pekerjaan proyeknya di sini senilai 149.281.263 yang dikerjakan melalui APBD perubahan tahun anggaran 2020. Dan itu sudah kami tanyakan dengan pihak kontraktor bahwasanya memang benar itu pekerjaan memang mereka yang mengerjakan gitu. Cuman persoalan masalah itu pekerjaan milik Bupati itu tidak ada gitu. Nah, ini yang perlu kita minta kejelasan. Seharusnya kan dari surat kabar artinya jangan sampai harus berita itu harus valid dulu baru bisa kita terbitkan di surat kabar. Nah, ini kan akan menimbulkan pencemaran nama baik Pak Bupati, dalam hal ini Pak Budi Tomo. Nah, terkait persoalan masalah itu ya kita langsung kita sikapi, artinya kita melaksanakan rapat, dan di hari Rabu itu artinya Kabak Hukum selaku perpanjangan tangan dalam hal ini, selaku memang jabatan beliau selaku bagian Kabak Hukum karena jabatan tugas beliau, makanya beliau artinya memberikan statement seperti. Nah, kemudian statement beliau itu sudah artinya berdasarkan hasil daripada rapat kami di hari Selasa, artinya Kabak Hukum selaku artinya semua menyatakan supaya artinya Kabak Hukum yang memberikan pernyataan tersebut, artinya bukan seperti apa yang disampaikan tadi, kenapa nggak Kominfo dalam hal ini. Nah, karena kapasitas beliau selaku tugas beliau selaku Kabak Hukum dalam hal ini, karena persoalan masalah ini bisa artinya kita minta ketegasan jawaban dari mereka dari surat kabar tersebut segera mungkin. Nah, ini makanya pertimbangannya dan kenapa harus Kabak Hukum yang memberikan statement tersebut. Nah, mungkin itu. Terus bagaimana Bang yang kata Bang Heri tadi tentang salah kamar tadi Bang? Ya, kalau menurut hemat kami nggak salah kamar, artinya karena apa yang disampaikan oleh Kabak Hukum dalam hal ini Pak Iwan Kurniawan bahwasanya itu sudah berdasarkan hasil rapat kami di hari Selasa. Berdasarkan hasil rapat kami dan minta keterangan dengan yang bersangkutan Pak Irsan dalam hal ini, maka kami menunjuk artinya dari Kominfo, mungkin dari Dispora dan dari kawan-kawan yang ikut rapat pada hari itu menunjuk Kabak Hukum yang memberikan statement langsung Kabak Hukum. Jadi bukannya semata-mata Kabak Hukum tanpa perintah dari pimpinan. Ya. Bagaimana jika maaf Bang, kalau Kabak Hukum ini dinilai terlalu arogan, langsung mensomasikan seperti itu Bang? Ya, saya pikir tidak. Kalau menurut hemat kami tidak arogan ya, karena kenyataannya sampai detik ini juga seperti apa yang disampaikan oleh di dalam apa yang disampaikan oleh Pak Bupati terkait masalah minta klarifikasi itu secara tertulis itu pun sampai saat ini belum ada jawabannya, atau dari pihak surat kabar itu sendiri menemuin Kominfo itu tidak ada gitu loh untuk pernyataan masalah klarifikasi apa yang telah dituangkan dalam surat kabar. Bahkan dengan Kabak Hukum sendiri dia tidak pernah gitu menemuin Kabak Hukum untuk bagaimana untuk solusi yang terbaik untuk jalan keluarnya, itu tidak ada gitu untuk menemuin Kabak Hukum
di ruangan, artinya secara kedinasan itu belum pernah sampai saat ini. Iya. Mungkin itu. Ya, demikian penjelasan dari Bang Abror. Kita beralih anjak nih ke Bang Su. Bang, menurut Abang hak jawab ataupun hak koreksi ketika sudah dimuat ataupun terpenuhi nih ya Bang, masih dapatkah hal tersebut merugikan ataupun melakukan upaya hukum lainnya seperti itu Bang? Ya, kalau yang merasa dirugikan dengan pemberitaan kemudian dia sudah menyampaikan klarifikasi, kemudian klarifikasi itu sudah dimuat di surat kabar itu, maka ya sudah lepaslah dia, selesai urusannya. Sudah selesai, dari Bang, delik ya? pes itu sudah lewat dia. Ini sudah nggak ada persoalan lagi karena memang keinginannya untuk mengklarifikasi kan. Nah, cuman betul kata Heri Maulana tadi, karena mungkin suratnya minta jawaban tertulis, ya mungkin dijawab tertulis mungkin sama si ininya, redaksinya, bukan diberitakan lagi. Mestinya kan dia minta diberitakan lagi. Kemudian yang kedua, bolehlah misalnya Kabak Hukum itu menjadi juru bicaranya, tapi kan mestinya dia panggil ininya atau konferensi pers lagi lah dengan yang memberitakan berita awal itu tadi khusus gitu. Tapi boleh juga konferensi pers secara luas ya, semua surat kabar atau asosiasi persurat kabaran di Lampung Utara itu dikumpulkan semua, dia menyampaikan klarifikasi dari Pak Bupati menyangkut pemberitaan itu tadi. Tapi saya tidak melihat itu dilakukan mungkin oleh Kabak Hukum yang telah mewakili pemerintah daerah itu tadi, kata Pak Abror. Nah, kalau nunggu wartawan mau datang ke ruangan dia itu juga sebenarnya nggak boleh juga. Wartawan setelah dia memberitakan terus ujuk-ujuk dia datang lagi. Nah, itu nanti menimbulkan kecurigaan lagi di di dunia pers itu. Jangan-jangan ini mau ada rundingan atau mau ada apa kan? Dan itu juga etika juga ya, mengangkut etika juga. Nah, tapi memang salahnya itu juga tidak berimbang. Mestinya kan dia setelah dia wawancara dengan si Udin, kemudian dengan Pak Irsan misalnya, mestinya dia kan Udin menyatakan bahwa itu proyek Bupati. Dia mestinya mencari tahu benar nggak ini Pak Budi ini punya proyek ini, dia cari tahu dulu. Seharusnya mencari cari tahu dulu supaya berimbang kan. Iya. Dia cari ke Kominfo, ke Humas, kalau dia tidak bisa ditemuin langsung dengan Pak Budinya. Dan apapun yang terjadi itu mesti dimuat sama dia. Misalnya dia sudah menghubungi nomor Kominfo nggak aktif, jadi tulis di koran itu bahwa upaya ini sudah dilakukan untuk mengklarifikasi masalah ini, tapi Kepala Dinas Kominfo dihubungi berkali-kali tidak menjawab melalui nomor 08 sekian-sekian. Iya. Ditanya melalui WA hanya dibaca, tidak dijawab, dijelaskan juga. Kalaupun dia ada jawaban misalnya, waduh nggak tahu ya kalau kata Kominfo masalah itu, ya ditulis juga di koran itu. Tapi saya juga tidak melihat itu, jadi artinya memang nggak berimbang juga ini Bang Heri. Iya. Si koran FFI Koran, tadi. iya. Saya kira itu. Terus tadi lanjut nih Bang, kalau menurut Abang pihak yang dirugikan dapatkah memakai kitab hukum lainnya Bang, seperti pidana ataupun perdata seperti itu Bang? Iya, beres dulu di urusan ini. Harus beres dulu. Beres dulu di urusan Iya. undang-undang PES itu. Harus ya. beres dulu di Iya, ada hak jawab, kemudian pengaduan ke Dewan PES, ada hak koreksi. Nah, kalau itu sudah beres, kemudian ada rekomendasi dari Dewan PES misalnya ini tidak bisa diselesaikan menggunakan sidang etik misalnya karena ini menyangkut pidana, ya mungkin ada tindak lanjut pidananya. Tapi itu panjang itu urusannya sebenarnya. Ya. Panjang ya Bang ya. Iya, makanya tadi terlalu jauh melangkah Kabak Hukum itu sampai kalau dia memang benar sampai mensomasi ini tertulis atau lisan dia? Tertulis. Ada tertulis ya? Iya, terlalu sudah ini dia offset ya. Offset ya. Saya kira itu ya. Iya. Kita lanjut nih ke Bang Heri. Bang, kita tahu bahwa dalam UU Pers itu ada yang dinamakan lex spesialis nih ya Bang. Ya. Bisa tolong dijelaskan nggak sih Bang, apa sih lex spesialis itu menurut Abang? Ya, terima kasih. Hal ini, ya. Ya, sebelum sampai ke lex spesialis, saya kembali untuk ke tema kita soal Kabak Hukum. Artinya disinilah perlu beliau itu memahami secara jelas soal jurnalis,
sehingga hal-hal yang seperti ini tidak terulang lagi. Karena benar, ini murni ranahnya itu belum masuk ke hukum. Jadi saya juga agak siwer-siwer ini, kok bisa pemberitaan larinya ke kabak hukum gitu, langsung somasi dan sebagainya. Sebenarnya ini tidak berimbang pemberitaan itu. Ini masa Kominfo ini tegur aja kan, panggil lu nggak berimbang. Yang berimbang itu begini, hasil rapat tadi, berdasarkan rapat itu ini loh yang sebenarnya kan selesai urusannya. Iya. Itulah yang dimaksud hak jawab, hak koreksi itu. Bukan kita mintain hak jawab tertulis sana, nggak itu gitu loh. Nah ketika itu sudah dilakukan kan selesai urusannya. Karena pers ini kan dia tidak sampai kepada urusan benar salahnya itu. Ketika dia ada sumber, ya kan, sumbernya jelas, yang ngomong siapa ya diberitain sama dia. Salahnya ini aja nggak konfirmasi, itu wajib hukumnya yang berimbang tadi. Itulah letak kesalahan dia, gitu loh. Tapi dia tidak pada urusan bertanggung jawab kepada soal kebenaran atau salahnya itu. Kalau urusan dia itu. Ada orang ngomongin begini, yang ngomong jelas, ngomongannya begini, direkam dia gini kan. Ya itu berita. Soal dia berbohong, ya tanggung jawab dia gitu loh. Tanggung jawab dia. Tanggung jawab yang bersangkutan sumber itu. Iya. Bukan tanggung jawab media. Salahnya media ini hanya tidak konfirmasi. Ada omongan orang gini loh. Bener nggak? Gitu loh. Harusnya melakukan konfirmasi terlebih Konfirmasi, dahulu. itu aja sih titik salahnya. Iya. Jadi tidak dalam salah konteks salahnya itu dalam persoalan ini karena bener nggak yang kontraktor tadi tanya begini, bukan urusan dia itu, gitu loh. Jadi sekarang ini pemerintah benerlah tadi udah kumpulin. Nah apa hasilnya? Hasilnya seperti ini berita ini yang bener gitu loh. Selesai urusannya. Waktu itu aja gitu. Nah kalau soal lex spesial tadi ya sama lah, udah dengan itu mestinya ditanya sama Pak Dekan ya kan. Artinya lebih spesial ya kan, hal yang khusus mengalahkan hal umum, itu umum aja lah istilah itu, seperti itu. Mungkin itu aja sementara. Lebih mohon maaf ini kalau lebih kurang ya, ini sebagai kritisi bisa dipahami oleh semua pihak, utamanya kabak hukum. Harapan kami artinya bukan hanya soal pers ini, tapi soal lain juga bisa lebih bijak seperti itu. Kuncinya bijak aja. Langsung dijawab. Ya. Makasih. Bang Heri langsung kasih harapan. Kita langsung terakhir nih untuk Bang Abror. Apa nih Bang harapannya terkait masalah somasi ini? Ya, baik. Yang jelas karena ini kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya terkait masalah pertanggungjawaban atas pemberitaan. Ya. Jadi tentunya yang kami minta adalah klarifikasi atas pemberitaan itu. Yang benarnya yang bagaimana gitu loh. Yang sebenarnya bagaimana. Nah, jadi kita minta artinya dari surat kabar FFI mendapat memberitakannya apakah melalui surat kabar, kemudian seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Budi Utomo, bahwasanya beliau minta jawaban itu dijawab secara tertulis. Nah, saya pikir tidak ada permasalahan kalaupun nantinya artinya itu memang benar artinya itu dijawab secara di dalam surat kabar, tetapi kalaupun memang nantinya surat kabar akan menjawab secara tertulis, saya pikir tidak ada permasalahan karena memang Pak Budi sendiri selaku pihak yang dirugikan meminta itu dijawab secara tertulis. Selain daripada dari surat kabar itu ya lebih baik lagi. Mungkin itu dari kami artinya karena pada prinsipnya tidak ada persoalan masalah yang tidak dapat diselesaikan. Iya, benar. Tentunya memang kita artinya pada intinya kita ini kan membangun Lampung Utara demi kemajuan kita bersama. Jadi kita berharap mari kita artinya kita menyampaikan visi misi kita, samakan persepsi kita untuk bagaimana membangun Lampung Utara ke depan lebih baik lagi. Apalagi sekarang ini kan saat ini akan menyambut Hari Pers dan Hari PWI. Mungkin ini menjadi bahan pelajaran buat kita semua ke depan artinya supaya kita sama-sama kita mengkoreksi diri kita masing-masing bagaimana untuk membenahi supaya Lampung Utara ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Iya. Bang Abror sudah memberikan harapan, Bang Heri pula. Tinggal Bang Sun ya Bang. Silakan Bang, berikan harapan tentang somasi ini nih Bang. Ya, saya kira harapan yang pertama
supaya permasalahan ini cepat selesai lah ya. Cepat selesai. Iya, cepat ada titik temunya. Iya. Ya. Karena jangan sampai ini juga mengganggu konsentrasi Pak Bupati dalam melakukan pembangunan. Gitu. Saya juga nggak yakin kalau Pak Budi hanya ngurusin proyek senilai 100 berapa? 149 juta itu tadi kan. Kalau dia 149 per satu gazebo-nya mungkin aja dikali berapa itu? Kalau mana? Iya, Banyak yang diurus banyak yang diurus dia lain lah urusan itu. Tapi memang miskomunikasi aja. Terlalu offside juga itu tadi kan Bang Hukumnya kata Bang Heri kan. Ya saya pikir panggil aja lah ininya redaksi FFP itu ya nggak? Iya. Bicarakan baik-baik. Iya, dijelaskan cara baik-baik. Inilah duduk perkaranya bahwa Bupati nggak mungkin ngurusin proyek sekecil itu misalnya kan. Kecil amat proyek. Iya, kecil amat urusan itu kan. Iya. Nah, nanti kalau dia minta dimuat lagi bahasa ini itu, klarifikasi itu kan. Jangan cuma ngobrol-ngobrol aja, dia pulang nggak dimuatnya pula kan. Harus tegas, harus jelas juga. Nah, ini tolong dimuat lagi Pak Gunadi misalnya kan, tim rednya kan. Ini bantahan dari Pak Bupati, tolong dimuat lagi di korannya Pak Gunadi. Nah, masalah yang hoax segala macam itu sudahlah di stop gitu kan. Ini kan tambah panjang nih, saya lihat hari ini ada 3 berita itu kan, ada yang membantah tentang hoax, udah itu tentang Pak Gunadi menyatakan dia tidak bermaksud menjelekkan Bupati, panjang akhirnya kan. Akhirnya konsentrasi kita terpecah kan. Vaksin akhirnya nggak terekspos lagi yang divaksin segala macam itu. Teralihkan akhirnya gara-gara gazebo kan. Yeah. Saya kira Pak Budi juga mesti bijak ya. Pemerintah daerah mesti bijak ya. Jangan karena hal kecil seperti ini akhirnya juga membuyarkan konsentrasi. Yeah. Walaupun yang kecil juga bikin tersandung juga nanti kalau dia tidak cepat diselesaikan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bang Su, kepada Bang Abror, kepada Bang Heri yang telah memenuhi undangan Warna TV pada kesempatan kali ini. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu, ya Bang ya. Terima kasih sudah memenuhi undangan malam ini. Ya. Penyelesaian perbedaan persepsi antara pers dengan pihak yang dirugikan sudah selayaknya ditempuh dengan mekanisme yang ada. Penyelesaiannya mencerminkan rasa keadilan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam perspektif hukum pers, seperti hak jawab dan hak koreksi. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menjadi yang lebih baik. Saya Amalia dari Harian Warna ID mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan dalam bersikap. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.